Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kultum saya pada hari ini berjudul keutamaan puasa. Sebelum memulai kajian ini, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghendaki kita untuk ikut serta dalam kegiatan hari ini. Tak luput pula, marilah kita curahkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, juga untuk keluarganya serta sahabat-sahabatnya. Saudara muslimku yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita menjadi hambanya yang bisa dan sempat untuk berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, sungguh sayang apabila kita tidak memanfaatkan momentum ini untuk melaksanakan perintahnya, yakni puasa wajib Ramadan di bulan Ramadan. Hal ini disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Takwa dalam puasa adalah saat seorang muslim meninggalkan apa yang Allah haramkan di bulan suci penuh berkah, yaitu makan, minum, hubungan intim sesama pasangan, menahan amarah dan lain sebagainya. Sedangkan puasa adalah ibadah yang wajib. Saudaraku, puasa tak hanya sekedar menahan nafsu makan, tapi puasa juga mengajarkan kita untuk mengendalikan diri dari segala hawa nafsu duniawi. Yusuf Burhanuddin dalam bukunya yang berjudul Misteri Bulan Ramadan menuliskan bahwa ada 8 keutamaan puasa bagi umat muslim. Yang pertama, puasa adalah upaya seorang mukmin untuk mendekatkan diri pada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, puasa mengajarkan pengorbanan luhur. Seorang muslim dituntut meninggalkan makan, minum, dan bertubuh yang merupakan hak resmi bagi seluruh manusia demi memenuhi segala titahnya. Yang ketiga, puasa bisa membantu untuk melembutkan hati dan emosi seseorang. Ketika seseorang memiliki perut yang selalu kenyang, maka ia cenderung memiliki kecenderungan sifat yang keras dan kasar. Yang keempat, puasa bisa menumbuhkan empati sosial. Yang kelima, puasa dapat mengokohkan kekuatan akal daripada nafsu. Yang keenam, puasa membuat manusia menyadari kelemahannya, bahwa ia tak bisa hidup tanpa makan dan minum. Jadi, ia tidak bersikap angkuh dan sombong terhadap orang lain. Yang ketujuh, puasa mampu menjernihkan hati dan pikiran. Dan yang kedelapan, yang terakhir, puasa mampu menjalankan kesehatan dan stamina tubuh. Burhanuddin 2007. Masya Allah, keutamaan puasa itu saudaraku
jika kita muslim, sehat akal dan raga, serta tinggal di tempat yang tetap, maka mari mendirikan perintah Allah, yakni puasa di bulan Ramadan. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana kalau saya sakit? Bagaimana kalau saya haid dan nifas? Dan bagaimana kalau saya bepergian? Ingatlah, Islam adalah agama yang memudahkan manusia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sakit, haid, nifas, dan segala sedang bepergian jauh yang memberatkan, maka gantilah puasa Anda sesuai jumlah hari yang ditinggalkan ketika bulan Ramadan telah usai. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya 3 orang yang doanya tidak tertolak, orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa yang dizolimi. Imam Nawawi rahimahullah menyatakan, hadis ini menunjukkan bahwa disunahkan bagi orang yang berpuasa untuk berdoa dari awal ia berpuasa hingga akhirnya, karena ia dinamakan orang yang berpuasa ketika itu. Kata Imam Nawawi, disunahkan orang yang berpuasa berdoa saat berpuasa dalam urusan akhirat dan duniawinya, juga doa yang ia sukai. Begitu pula doa kebaikan untuk umat muslim. Bulan Ramadan disebut juga dengan bulan Syahrul Mubarak berdasarkan pada dalil hadis Nabi Rasulullah SAW yang artinya, sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Pada bulan ini wajibkan puasa kepada kalian. Dan juga bahwa setiap ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Dan bulan penuh kemuliaan dan keberkahan ini, maka tidak hanya keberkahan ini di dalam menuai pahala, namun banyak keberkahan lain pada puasa ditinjau dari aspek ekonomi dan aspek ekonomi. Maka Ramadan memberikan keberkahan ekonomi bagi para pedagang dan lainnya. Bagi fakir miskin, Ramadan membawa keberkahan tersendiri. Pada bulan ini, seorang muslim sangat digalakkan dan disunahkan untuk berinfak dan bersedekah di bulan Ramadan kepada mereka. Bahkan diwajibkan membayar zakat fitrah untuk mereka. Demikian ceramah singkat kali ini. Mohon maaf jika ada perkataan yang keliru. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kita dan memudahkan kita untuk menunaikan puasa bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.